Pak Harto, dulu Pak Harto tuh kalau marah tuh gimana sih Prof? Dan apa bedanya Pak Harto marah sama Pak Habibie marah? Iya, marahnya senyum gitu loh, tapi orang hilang. Gitu kan gitu. Juni 99, persis 1 tahun sesudah dia ngomong sama saya di istana itu. Harus kita turunkan. Harus kita turunkan. Itu kurs dolar itu 6.550. Itu berarti benar. Jadi ini orang hebat ini, saya bilang. Prabowo ini memang keras sejak muda kan gitu. Cenderung sepertinya nggak mau dengar orang. Ya makanya kita perlu juga lempar kritik-kritik biar dia dengar. Kebetulan Indonesia 100 tahun 2045 akan terjadi, ya saya namakan another big bang change in the world history. Oke, kita kali ini tempatnya boleh beda-beda. Beda, ya. Cuma orangnya sama. Sama. Iya, karena kita pengen mendengar nih jamaah Al-Jimliniyah udah mulai rindu. Guru bangsa. Guru bangsa kita. Guru bangsa kita. Iya. Apa? Geser dikit. Geser Lu jangan terlalu deket-deket. Aduh, sakit sama boleh gua. deket-deket ya. Oke. Telmondo. Jadi sekarang saya punya tandem Prof ya kan. Oh gitu. Iya, jangan. Wajahnya juga mirip-mirip. Ya, Oh, iya. Itu kira-kira kalau kita mirip itu yang untung siapa, yang rugi siapa Prof? Ntar dia badannya juga melar juga sama Iya. saya. Kalau sekarang sudah melar sih, tapi masih kalah. Iya, dan lu tahu Prof Jimli itu sejak mungkin 10 tahun terakhir beliau aktif dan tidak pernah melepas kopiah di kepalanya. Itu karena memang semakin religius karena semakin enggak. Tapi ada masalah lain ya kan Prof? Bukan itu alasannya. Apa Prof? Menutupi yang kurang? Menutupi kelebihan. Iya. Nah itu saya kan belajar dari Pak Habibie. Pak Habibie itu menasihati saya. Nanti kalau sudah di atas 60, saudara mesti pakai pici. Nah itu tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan nasionalisme. Bung Karno juga pakai pici. Ya kan? Tapi ya alasan dia umur 60 aja lah pokoknya. Karena makin lama makin botak. Dulu pas Pak Habibie ngomong gitu, menurut Prof Jimli belum kayaknya enggak. Kan saya belum. Relevan ya Prof ya. Sesudah makin lama makin botak, 60 pun saya belum pakai. Sesudah makin lama makin botak, waduh ini kelebihan saya harus ditutupi. Pakai pici gitu. Tapi bicara Pak Habibie ini menarik nih. Tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang, Prof Jimli ini kan salah satu orang terdekat Pak Habibie. Di saat-saat, di detik-detik yang menentukan Pak Habibie naik jadi presiden. Kemudian meskipun secara statistik beliau berhasil ya membawa kita melewati transisi demokrasi dengan baik. Cuma secara politik dia dihukum dengan ditolak pertanggungjawabannya oleh teman-teman parlemen. Gitu Oktober 99 itu dia tidak diterima pertanggungjawaban, kasihan juga itu. Aduh. Iya, padahal secara statistik ya kan Prof. Tadi Prof Jimli bilang Pak Habibie itu diwarisi oleh Pak Harto itu harga kurs rupiah. US ya. Berapa? 16.000? 16.800. Cuman ketika Pak Habibie pegang itu dia meninggalkan 6.500. Iya, pada Juni 2000. 6.550 per 28 Juni 99. Oke. Sedangkan Juni 98 ya itu 6.800. 6.800 Bro. Ya kan? Sama kayak hari ini. 16.000. 16.800. Kalau kemarin 17.000 sudah. Sudah melewati. Iya. Hari ini pas kita syuting udah turun sedikit dari 17.000 turun jadi 16.800. Mirip seperti angka di mana Pak Habibie diwarisi kurs sama Pak Harto dan kita Pak Habibie mewariskan. Mau ngomongin kurs nih. Kayaknya menarik deh. Meskipun bukan ahli moneter. Iya. Dan saya ragukan stok jumlah dolarnya Prof Jimli sebanyak para pengusaha-pengusaha besar ini ya kan. Karena Prof Jimli cinta rupiah. Enggak, gue gara-gara angkanya sampai 17.000 gara-gara ngobrol sama Prof Jimli gue jadi rindu kehadiran Pak Habibie untuk menurunkan kurs lagi. Tapi persoalan apakah kurs yang tinggi atau kurs yang rendah itu bagus buat ekonomi kita itu urusan lain. Para ekonomi akan merumuskan. Tapi saya mau dengar cerita Prof Jimli. Waktu itu apa yang terjadi Prof?
kurs dolar itu kan yang dianggap lemahnya rupiah itu yang dianggap salah satu faktor Pak Harto tumbang secara politik, secara ekonomi yang kemudian berakibat secara politik. Apa yang terjadi sama Pak Habibie waktu itu, Prof? Soal kurs rupiah dan dolar ini, Prof? Ya lah, itu kan memang hasil dari ya akibat ya dampak dari krisis itu. Krisis ya muncul gara-gara demo di sana sini, ketidakpercayaan kepada presiden yang dipilih secara demokratis. Maka kita mesti hati-hati. Jangan mentang-mentang saya udah terpilih 58%. Nanti dulu itu kan demokrasi formal. Resminya demokrasi itu tercermin di hasil pemilu. Tercermin di mayoritas suara di DPR dan MPR. Ya. Plus DPD. Itu tercermin di situ. Kalau kita menguasai dengan koalisi besar, Kim plus. Gitu. Apa itu plus ada plus banyak banget itu. Maka itu adalah gambaran majority rule sesuai dengan prosedur demokrasi formal. Nah gitu. Tapi di samping itu harus kita perhatikan juga suara-suara yang belum tentu mencerminkan yang suara formal itu. Karena suara formal itu harganya antara elit sama massa rakyat di TPS. Itu harganya sama. Prof Jimli yang profesor. Doktor. Ya. Ya, kalau saya kan baru 1 kali botaknya. Ada profesor doktor 3 kali botak. Saking pinternya. Gitu loh. Nah dengan orang desa yang gak sekolah. Harganya kan sama di TPS. One man one vote ini. Iya, one man one vote. Nah jadi jangan hanya mengandalkan itu. Itu benar, tapi itu suara formal. Ya. Nah ada suara yang kedua, suara substansial. Nah itu kelas menengah, elit ya, yang tercermin di misalnya mahasiswa, tercermin di LSM, buruh. Itu kan kelas menengah. Ya. Suara-suara yang secara politik dia itu bisa kita sebut di tengah. Jadi bukan suara di TPS. Ya. Walaupun buruh-buruh itu pekerja-pekerja itu disebut sebagai rakyat, bukan kelas menengah. Kelas menengahnya pengusahanya. Tapi suara-suara publik ini tercerminnya itu di dinamika diskursus publik. Nah, ini menentukan keputusan-keputusan politik. Kadang-kadang, misal ada belasan presiden di dunia yang terpilih secara demokratis formal, tapi terpaksa berhenti di tengah jalan, bahkan di bawah 1 tahun, termasuk Sheikh Hasina, Bangladesh. Nah yang paling gawat tuh meskipun ya dianggap sukses tuh Prof, sukses, secara iya. statistik Secara ekonomi. statistik ekonomi. Nah yang paling gawat tuh ada yang 2 bulan. Kayak misalnya Presiden Peru. Cuma 2 bulan. Padahal terpilih secara demokratis. Nah yang kayak begitu banyak. Nah maka kita gak boleh anggap enteng suara publik. Oke. Misalnya dalam sejarah Amerika. Itu presiden yang paling banyak dipilih oleh rakyat Amerika itu antara lain Donald Trump. Ya. Nah sekarang ini 2024 kemarin. Ya. Jadi dia terpilih dengan suara paling banyak jumlahnya. Ya. Tapi demo paling besar juga dalam sejarah ya sekarang ini. Nah, coba bayangkan kalau ada 2 juta orang kumpul di White House, ngumpul di Washington DC, bakar-bakaran. Lalu bisa gawat ini. Bisa aja deh terpaksa mundur. Dan ini adalah suara kelas menengah. Oke. Tidak sama dengan suara TPS. Maka kita nggak boleh anggap enteng. Public discourse yang tercermin di kelompok NGO, di kelompok mahasiswa, di kelompok buruh, demo-demo, dan suara kritis di medsos, suara kritis di media mainstream, itu jangan dianggap enteng. Gitu loh. Meskipun saya udah punya legitimasi. Legitimasi itu formal. Ya. Formal. Kan yang namanya perwakilan itu ada 2 macam. Perwakilan resmi
Itu namanya representations in presence. Oke. Nah gitu kan. Tapi ada representation in ideas. Perwakilan ide-ide. Perwakilan ide-ide dari rakyat kebanyakan belum tentu tercermin dalam keputusan di parlemen. Gitu loh. Partai-partai yang duduk di DPR itu belum tentu menyuarakan sungguh-sungguh suara publik. Meskipun kau ini kan wakilku, aku ini wakilmu kalau kata para wakil anggota DPR Itu kan. nanti menjelang pemilu baru dia turun lagi menyamakan aspirasinya dengan rakyat. Kalau sudah duduk udah lupa itu. Biasa begitu bro. Kalau kunjungan kerja itu Kan reses ada bro. reses itu jadi proyek saya. Nah, hati-hati gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan melihat gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat kita. Para pemimpin sebaiknya jangan rendahkan dengan kata-kata kasar, ya kan? Seperti bercanda tapi di telinga rakyat, wah itu jadi serius. Gitu loh. Suara kritis dianggap orang nggak ngerti masalah. Jangan diomongin, dalam hati aja yang kayak gitu. Gitu loh. Senyum aja tetap ya. Kan Iya, sekarang di senyum. belakang misu-misu ya urusan Misu-misu lain. lain. Kayak Pak Harto aja tuh. Pak Harto, dulu Pak Harto tuh kalau marah tuh gimana sih Prof? Dan apa bedanya Pak Harto marah sama Pak Habibie marah? Iya marahnya senyum. Gitu loh. Tapi orang hilang. Gitu kan gitu. Kalau Pak Habibie marahnya gimana Prof? Kalau Pak Habibie marahnya ya marah beneran. Walaupun nggak di depan umum. Ya namanya juga ada darah Gorontalonya kan. Nah jadi suatu hari saya dipanggil oleh Pak Habibie. Oh ini kembali ke soal Kurs tadi kurs ya, rupiah ya. yang Ibu bilang ya. Iya. Nah jadi di ruangan kerjanya di Istana Merdeka yang bagian depan Merdeka Barat, Merdeka Utara. Saya dipanggil. Dia kan pemain saham. Waktu dia masih muda di Eropa kan. Oh dia ngerti soal saham segala macam. Soal kurs. Ini puncaknya itu kira-kira bulan Juni itu. Juni 98. Di depan, demo di mana-mana gitu kan. Nah dia manggil saya. Jadi puncak dari bulan Juni itu 16.800 itu. Dolar. Dolar per dolar, 16.800. Jadi dia dengan berusaha meyakinkan saya itu ada statistik dia bikin. Ini dalam 1 tahun dia bilang kita harus turunkan ini, ya kan maksimal 6 ribuan. Sudah ngomong begitu tahun Juni 98. Satu Gitu kan. bulan setelah dilantik, nggak sampai 1 bulan setelah Mei dilantik jadi Juni presiden, kan iya. baru 20 Mei itu kan baru belum sampai 1 bulan. Belum 1 bulan. Tiap mingguan aja Iya kan? hitungannya. Nah, jadi dia mau meyakinkan saya bahwa memanage pesawat Republik Indonesia ini gambarkan ini kayak pesawat. Dia kayak pilotnya. Ini saya harus turunkan ini. Minimal nanti 6 ribuan. Dia bilang gitu kan. Drastis bener bro, dari 16.000 ke 6.000 nih kan. Saya ini profesor tata negara mau membantah bagaimana. Ya, kan? Iya kan? Nah, Belum jadi tentu paham-paham amat iya, ya bro. bukan nanti dilecehin sama dia, lu nggak ngerti gitu. Jadi dia meminta legitimasi dari Prof Jimli aja ya. Jadi saya bilang, apa mungkin Pak? Oh dia yakin kan, bisa. Nah makanya saya minta, yuk apa anunya masukan. Jadi kita harus meredakan ketegangan. Jadi itu kesimpulan dia itu gitu. Ya kan? Nah di situ. Nah, tunggu dulu Prof. Kenapa Pak Habibie bicara soal ekonomi moneter, kurs? Ini kan sangat teknis ekonomi nih Prof. Itu dia. Diskusinya sama Profesor Tata Hukum negara. Tata Negara ini gimana lo? Dan kebetulan lagi nggak ada orang aja. Oh iya. Jadi saya jadi cuma berdua aja nih di mejanya dia tuh. Nah, saya tadinya berdiri, paksa saya ambil kursi kan. Karena panjang di masa baca itu ya. ini anunya itu. Sambil nanya-nanya kan, bagaimana ini Pak? Apa mungkin Pak? Bagaimana? Iya dia bilang ini psikologi anunya bagaimana? Ini yuk harus kasih masukan bagaimana? Jadi dia berpikir dari awal tuh ini saya harus menurunkan ini antara lain caranya kita bikin percepatan pilpres. Nah, jadi dia dari dirinya sendiri
dia bayangkan karena orang ini tidak percaya sama saya, gitu kan? Iya. Penerus dari Pak Harto, ya udah kita percepat pemilu, ya kan? Pilpres langsung. Karena ide pemilihan presiden langsung itu dari dia sendiri. Pemilihan presiden langsung. Ya di situ saya bantah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kita harus ubah dulu undang-undang dasarnya. Nah itu kan baru di kemudian hari pemilihan presiden itu dibahas lalu disepakati pada tahun 2001 dan 2002. Dia udah nggak presiden lagi. Iya. Tapi idenya itu dari sejak dia. Ini Juni 98 tuh Prof Jimli diajak ngobrol itu, Iya. Prof ya. Nah, itu udah muncul ide percepat pemilu dan pemilihan presiden langsung. Presiden langsung. Apa pertimbangannya Pak Habibie itu meskipun kan udah presiden harusnya sampai 2002 ya Bel ya. 98 tuh 2002 Prof ya. Baru secara konstitusi ya Prof. Ternyata beliau ini nggak ada haus kekuasaan, gue lanjut aja. Kan 97 pemilihan presiden kan 97 di MPR. Oktober Ya, lalu 97. 97. Kemudian tahun Mei 98 Pak Harto mundur, dia jadi presiden. Ya. Berarti kan masih ada 4 tahun dong. Iya. Iya kan? 2002 ya. Nah, jadi itu yang saya bantah kan. Saya bilang Bapak itu secara konstitusional masih ada waktu 4 tahun. Nah, tapi ini kan harus diturunkan ketegangan. Dengan yakin bahwa nanti kalau pemilihan langsung ya kita pilih lagi. Karena modal hasil pemilu 97 Golkar itu gede sekali. Sehebat-hebat PDIP tetap aja kalah. Oke. Golkar masih menang kan gitu kan. Jadi dia pede betul. Itu pertimbangannya Pak Habibie itu. Iya, udah kita pemilihan langsung aja gitu, ya kan. Baru sesudah itu saya bikin tim di Seknek karena waktu itu saya Pak Habibie bikin tim nasional reformasi menuju masyarakat madani. Lalu ada beberapa kelompok, saya memimpin tim hukum, Pak SBY memimpin tim politik. Nah tapi yang hukum politik ini kan ada kaitan karena hukum tata negara, jadi saya bikin di Seknek, bikin panel ahli ya untuk perubahan konstitusi. Nah, maka saya kumpulin para ahli, termasuk yang senior-senior, Pak Profesor Suni, Profesor Harun Al-Rashid, Profesor Sri Sumantri, Bang Buyung, gitu kumpul tuh diskusi di Seknek. Rutin merumuskan ide-ide dalam rangka menyerap aspirasi rakyat untuk perubahan konstitusi. Antara lain kita bikin rumusan perlunya dibikin komisi konstitusi, ya kan? Perlunya dibikin apalagi. Antara lain pasal yang kita utamakan ya ide Pak Habibie itu untuk pilpres langsung itu. Nah maka ada dokumen hasil diskusi kami itu yang sudah diterbitkan oleh Konpres, ya, oleh dokumen di Seknek saya kumpulin, lalu diterbitkan jadi buku. Silakan cari. Judulnya Gagasan Perubahan Undang-Undang Dasar dan Pilpres Langsung. Itu terbit lupa saya tahun berapa itu, mungkin sekitar 2005. Bagirmanan juga ikut situ. Nah, Bagirmanan memimpin tim perumus dalam tim itu. Maka ada sambutan saya sebagai ketua panel, kemudian ada ketua Bagirmanan sebelum jadi ketua Mahkamah Agung nih. Saya juga belum jadi, kan masih di Seknek itu. Nah, jadi saya berdua itu membuat sambutan pengantar buku itu. Cari itu buku. Ya. Itu apa asbabun nuzul itu bro? Dokumen awal konstitusi ya. Merancang gagasan untuk perubahan pertama tahun 99. Kan perubahan ini 4 kali. Satu tahap 4 kali, ya. Perubahan 1 itu di masa Habibie. Ya. Perubahan 2 di masa Gus Dur. Perubahan 3 dan 4 di masa Megawati. Jadi lengkap ini. Ya, maka saya selalu menyebut tuh nanti sesudah 100 tahun kita akan lihat dalam perjalanan sejarah bangsa kita tuh. Ada presiden pertama lama banget 22 tahun. Presiden kedua lebih lama lagi 32 tahun. Presiden selanjutnya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 5, 10. Kecuali periode transisi. Ada 3 orang presiden 6 tahun. 6 tahun
ya presidennya ada 3. Masa transisi. Nah ini saya sebut masa transisi. Dan orang ini kalau mau diberi penghargaan harus bareng nih bertiga ini. Karena satu tarikan napas. Satu tarikan napas. Pak Habibie memulai demokratisasi, substansi, human right dan minority right, pluralisme itu di eranya Pak Gus Dur. Tapi yang menyempurnakan sistem politik ketatanegaraan kita ini, demokrasi berdasarkan atas konstitusi, itu Megawati. Yang melaksanakan pemilihan langsung ya Megawati. Pemilihan langsung pertama di masa Megawati, yang dia pun jadi korban karena kalah. Gitu kan? Jadi makanya 3 ini. Nah kembali lagi ke kurs tadi. Iya. Jadi sejak Juni itu Pak Habibie itu sudah membayangkan kita harus turunkan ya ini menjadi 6.000-an. Dan kuncinya ngobrol sama Prof Jimli adalah psikologinya gimana? Nah itu bagaimana? Kenapa ada pertimbangan itu Prof? Ya, jadi dia mau menurunkan ketegangan emosi publik itu menurut dia harus ditegang. Nah maka muncullah kebijakan misalnya melepaskan semua tahanan politik. Nah itu dari diskusi kita nih, ya kan, tahanan politik, kemudian percepat pemilihan umum, begitu, kebebasan pers dia arahkan kepada Pak Yunus Yuspiah sebagai Menteri Pertahanan, penerangan. Oh ya Menteri Penerangan. Iya. Bank BI independen. Iya. Oh kalau itu lebih duluan. Oh lebih duluan. BI, ya kan, nah, jadi ada satu BI, TNI, Polri, kemudian satu lagi Kejaksaan Agung. Jadi dia bilang kita harus bikin independen. Nah, jadi BI dulu kan ikut rapat kabinet. Nah, mulai sekarang nggak boleh ikut rapat kabinet lagi. Untuk jaga tadi psikologi pasar ini Prof ya? Iya, bahwa jadi BI independen. Jadi BI independen. Padahal undang-undangnya belum ada. Ya kan? Belum ada, oke. Bahkan KPU pun dibikin independen dengan Kepres. Iya. Padahal undang-undangnya belum ada. KPU ya kan itu dibikin independen. Itu Pak Rudini pertama yang mimpin ya Prof? Nah, Pak Rudi. Iya. Ya itu kira-kira pemilu paling kacau itu. 99. 99 karena KPU isinya itu semua ketua partai. Oh. Semua partai itu ada di dalam perwakilan KPU. Sehingga nggak bisa dia ngambil keputusan. Waktu mau menetapkan hasil pemilu. Nah, maka datang ke presiden, ya kan, minta presiden yang memutuskan. Jadi keputusannya dengan Kepres. Hasil pemilu hasil pemilu ditetapkan dengan Kepres. Nah, jadi itu menurunkan ketegangan dengan berbagai cara gitu ya. Nah, tapi Prof ketika itu Prof Jimli kan pasti dimintai pendapat juga ketika Pak Habibie merasa bahwa kita perlu membuat pemilu langsung, pemilu dipercepat dan pilpres langsung. Ya iya, Apa yang bikin Prof Jimli waktu itu sikapnya terhadap ide ya Pak awalnya Habibie saya gimana? nggak setuju, saya nggak benar Pak, Bapak kan masih 4 tahun lagi, kita harus tunduk pada aturan yang ada. Bahwa konstitusi kita ubah, ya tapi yang sekarang ini masih berlaku, tapi dia ngotot tuh. Pemilu dipercepat. Ya, nah akhirnya konsekuensinya apa Prof? komprominya akhirnya ya udah Pak kalau mau dipercepat oke aja, cuma pilpres langsung belum bisa. Nah, itu dia ngalah karena yang belum mungkin kan. Nah, baru sesudah 2004 itu pemilihan presiden langsung, sesudah diatur dulu ada undang-undang dasarnya diperbaiki, ada undang-undangnya disusun. Tapi yang penting itu dia itu sejak Juni 98 itu sudah merancang ini harus kita turunkan minimal ya sekitar 6.000-an. Nah, dan terbukti di akhir masa jabatannya itu ya kan 8.000. Tapi Juni 1999, 28 Juni 99, persis 1 tahun sesudah dia ngomong sama saya di istana itu. Harus kita turunkan. Harus kita turunkan. Itu kurs dolar itu 6.550. Itu berarti benar. Jadi ini orang hebat ini saya bilang. Ya kan? Ya, karena saya jadi saksi ngomongin kurs ini setahun yang lalu.
Iya, Dan saya belum percaya waktu itu. Iya, iya. Bagaimana gitu. Apalagi Profesor Hukum Tata Negara kan ya kan. Ini ngarang bagaimana? juga Pak Habibie nih. Cuma ya kan? karena kita ini ya saya iya aja kan. Iya, sur Iya, bikin Pak, sur iya, dulu, Pak. sur dulu kan. Iya. Nah, yang penting Bapak sur dulu ya kan. Ternyata bener. Jadi dia statistik untuk dia. Itu kok menurut Prof Jimli seberapa penting Prof faktor psikologis di luar faktor-faktor teknis ekonomi. Iya, ini itu kan kita sangat bicara ini ya penting. psikologi pasar, kepercayaan masyarakat, harapan itu kan kumpul jadi satu tuh. Kekecewaan menurut Prof Jimli. Padahal waktu itu Pak Habibie juga tidak lepas capnya sebagai Orde Baru, sebagai Satu Iya. bagian yang sama gitu ya. satu tubuh dengan Pak Harto ya diturunkan paksa oleh rakyat gitu. Iya, jadi ada ininya juga kayak Golkar gitu ya. Golkar itu kan partainya Orba. Orba banget dong. Gitu kan? Ya. Nah, tapi justru partai yang dipersepsi sebagai Orde Baru ini dia kan berusaha untuk membangun citra dirinya. Ya kan? Ingin perubahan, ingin ada perbaikan. Ya, ya. Maka yang paling aktif untuk menggerakkan proses perubahan Undang-Undang Dasar itu, ya teman-teman Golkar. Jadi kebetulan dia suaranya paling besar, maka dia jadi penentu sehingga ya, semua perubahan sikap ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara suara publik, demonstran, gitu loh, media. Yang kalau you mau ukur dengan survei sampai ke desa-desa, belum tentu dapat dukungan mayoritas. Ya. Maka jangan terlalu yakin pada survei-survei. Survei itu sifatnya deskriptif, metodologisnya itu secara metodologi dia mendeskripsi. Nah deskripsinya itu dia harus fair, bukan hanya menyangkut segmen tertentu, semua segmen. Maka metode survei itu benar secara saintifik, secara ilmiah benar. Tapi dia menggambarkan realitas menyeluruh. Sama dengan suara di TPS. Gitu loh. Maka suara TPS itu 58% mendukung Prabowo Subianto. Kemudian sesudah 100 hari approval rating naik jadi 80%. Itu masuk akal karena yang tidak memilih pun menaruh harapan untuk perbaikan, perubahan. Maka angka 80 itu deskripsi dari pendapat umum. Gitu loh. Tapi jangan dianggap selesai di situ. Jangan diabaikan suara-suara yang suara-suara publik yang nyeleneh-nyeleneh itu bisa membesar lama-lama jadi suara demonstran. Nah, dulu nah Pak itu Habibie, bahaya kalau Prof, dibiarkan. dulu Pak Habibie gimana Prof membuka keran-keran Ya itu suara? antara lain dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menurunkan tensi tadi, termasuk mempercepat pemilu, ya kan, dan lain-lain sambil Membebaskan tahanan politik. tahanan politik. Sarana Gusmao itu juga bebasnya zaman Pak Habibie ya Prof ya? Siapa? Sarana Gusmao segala macam ya? Iya. Iya kan Prof? Iya. Nah, jadi pokoknya banyak yang dilakukan untuk menurunkan ketegangan. Saya pernah dapat cerita dari almarhum Ican Lulembah Prof. Senior kita waktu itu dia Pemret Trijaya FM. Katanya Pak Habibie agak rutin tuh bicara dan ngumpulin pemret-pemret untuk denger aspirasi. Bahkan katanya kalau kita email Pak Habibie itu kadang-kadang suka dibalas Prof sama beliau langsung. Iya, betul. Emang gitu-gitu Betul. Prof ya? Iya. Maksudnya terbuka itu kan kemarin kita baru lihat juga Pak Prabowo Ngumpulin pemret. diskusi apa Kan segala macam. kalau zaman itu kan email itu masih baru, belum terlalu lama. Ya baru kira-kira 10 tahun. Jadi semua orang tuh masih main email. Kalau sekarang kan WA. Iya. Kurang lebih kira-kira kalau sekarang di WA. Jadi Artinya kalau sekarang Pak Habibie punya WhatsApp, Pak Habibie mungkin balas WhatsApp balas gitu ya. WA gitu. Sekarang kan banyak pejabat masih, saya pun kalau kontak-kontak pakai WA kan. Iya. Tapi kenapa? Kan sekarang kita nggak ngebayangin Prof. Pak Prabowo balas email. Balas WA. Atau balas WA. Atau Pak Jokowi balas sendiri email atau balas WA kan kita. Atau Bu Mega. Iya. Kan kita nggak membayangkan presiden itu kayak gitu ya. Tapi kenapa Pak Habibie. Tapi betul Prof cerita Bang Ican Lulembah almarhum itu.
Kalau Prabowo sekarang nggak pegang HP. Iya, Pak Jokowi juga Masuk nggak pegang ruangan HP, dia aja nggak boleh bawa HP. Iya. Takut disadap. Gitu. Nah itu ditiru oleh Pak Muzani misalnya ketua MPR nggak punya HP dia. Oh. Jadi susah kontak dia, mau WA-an susah. Oh gitu. Gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi kalau Dasko jawab WA, rajin gitu. Nah jadi ya zaman sudah berubah, teknologi komunikasi lebih mudah kan. Ya, tapi keinginan untuk mendengar dan ya tadi berkomunikasi kan tadi kan membuka keran itu kan Prof. Ya, jadi intinya tensi. ada kesediaan untuk mendengar gitu. Dan itu Pak Habibie ya kalau diskusi suka ngotot. Ngotot beneran, nggak peduli dia. Misalnya saya dampingi waktu datang tokoh-tokoh masyarakat termasuk Gus Dur, termasuk Cak Nur. Dia udah berdebat dengan Cak Nur. Ngomong. Gitu loh. Gayanya ya. Iya kan, gayanya kayak gitu. Kalau kan banyak pemimpin kita senyum, inggih, tapi boten kepanggih gitu loh. Kalau dia enggak, fair-fairan aja. Gitu. Itu yang bikin Prof Jimli cocok juga kali sama beliau itu Prof. Iya, kita orang Sabrang nih cocok. Iya, terbuka ini kan. Lu juga orang Sumatera harusnya cocok juga lu. Tapi watak keras mana Prof? Pak Habibie atau Pak Prabowo kalau Prof Jimli perhatiin? Enggak, Pak Habibie itu cara ngomong. Oh cara ngomong. Dia orangnya lembut, punya perhatian gitu. Ya Prabowo sebenarnya semua manusia juga punya kelembutan sendiri. Cuma gaya aja. Tapi Prabowo ini memang keras sejak muda kan gitu. Cenderung sepertinya nggak mau denger orang. Ya makanya kita perlu juga lempar kritik-kritik biar dia denger. Karena negara ini tidak sama dengan dirinya. Jadi negara jangan jadi saya jadi jangan negara. Jangan leetat semua ini. Jangan leetat semua. Iya. Bahaya kalau gitu. Makanya harus saling mengingatkan. Gue jadi kepikiran gini Bang. Iya. Kalaupun ada Pak Habibie hari ini, terus dia ngelihat kurs yang udah 17.000 gitu Prof ya. Apakah jawaban Pak Habibie itu kira-kira kita harus memperbaiki psikologi masyarakat nih? Apakah dia bilang kita harus pemilu cepat lagi? Atau kita apa nih kan Apa ya? kita nih? Iya. Kan jawaban apa tuh kira-kira? Ini provokator ya. Iya. Apa kita batalkan dulu nih, kita tunda dulu pembahasan RUU TNI. Misalnya Prof ya kan. Ya misal. Jadi ini kan sudah soal komunikasi. Kayak undang-undang TNI itu kan. Cuma kan isinya gak ada masalah itu. Mau dikait-kaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI, kejauhan. Ya kan? Pasal-pasalnya hanya mau memperpanjang usia. Kalau urusan penempatan mantan-mantan, itu kan soal lain. Kalau mantan kan udah Mantan kan sudah jadi sipil. Jadi dari segi pasal demi pasal sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kenapa orang ribut? Kenapa mahasiswa turun ke jalan? Jangan dikecilkan juga. Ini soal perasaan umum. Apa Prof psikologinya? Jadi ada Prof Jimli apa? ketakutan seakan-akan TNI kembali. Orde Baru balik lagi nih. Nah, kan ini mantunya Orde Baru. Gitu kan. Tentara pula. Iya kan? Jadi masuk akal aja. Jadi ini soal komunikasi. Nah, jadi ketakutan yang muncul di masyarakat itu jangan dilecehkan. Oh dicari, wah ini ada yang menggerakkan. Enggak, itu tiba-tiba aja kok. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini soal komunikasi aja. Bagaimana komunikasi ini diperbaiki sambil ditarik pelajaran. Oh mulai muncul ketidakpercayaan. Saya rasa munculnya ketidakpercayaan itu banyak sebabnya. Salah satunya pidatonya di Gerindra itu. Yang mana Prof? Ada yang endasmu, ada yang hidup Jokowi. Ada yang bilang bahwa kita ini nggak menang kalau nggak dibantu oleh Presiden ke-7. Ya kan? Sesuatu yang sebetulnya nggak usah diomongin di depan umum. Ngomong aja berdua, terima kasih Pak ya. Gitu. Nah itu semua
beberapa faktor. Satu, ya kan? Faktor komunikasi. Enggak. Secara substansi kan tadi Orang kalau yang kata Prof. Jimli membenci nggak masalah. Jokowi, bencinya sampai ke ubun-ubun, ya kan? Itu semuanya jadi pindah, bencinya ke dia, Ke Prabowo. ke Prabowo gitu loh. Tadinya kan enggak. Jokowi aja gitu Iya, kan. ada yang berusaha untuk memisahkan nih antara Prabowo dengan ini. Dengan kalimat kayak begitu tadi. Oh jadi sama dong dia berdua ini. Nah gitu. Jadi ada soal komunikasi, salah paham komunikasi yang tidak perlu. Jadi tambah lagi soal kurs, soal IHSG. Itu main saham itu kan kayak judi. Jadi menyepelekan. Jadi bukannya mau menenangkan pasar, tapi malah menyepelekan. Nah itu jadi miskomunikasi dan diskomunikasi terjadi bukan karena jubir. Karena dirinya sendiri. Ngomongnya kelebihan gitu loh. Gitu loh. Jadi ada miskomunikasi yang membuat problem timbul yang padahal tidak perlu gitu. Nah ini menimbulkan masalah kan. Tambah lagi sisa-sisa masalah lama adanya soal PHK segala macam ini, ya kan? Terus berkembang, tiba-tiba muncul lagi Donald Trump 2 April. Tarif. Liberation apa namanya deklarasi pembebasan. Dia merasa nggak bebas rupanya. Jadi dengan kebijakan perang tarif ini jelas sekali muncul nasionalisme ekonomi Donald Trump yang begitu menggebu-gebu. America First itu ya Bro. America First ini akan merusak tatanan sosial ekonomi politik dunia. Ya kan? Belum lagi perang dunia ketiga, baru ini aja rusak ini tatanan. Jadi misalnya free trade ya, jadi rusak. Globalisasi, tren globalisasi jadi rusak. Jadi terjadi proses ke depan deglobalisasi. Nasionalisme ekonomi akan muncul dan ini melanda semua negara di seluruh dunia. Jadi termasuk kita akan terkena. Padahal kita udah turun IHSG. Prof. Dolar kita udah melemah juga. Rupiah kita iya, melemah. rupiah kita melemah. Ini makin melemah lagi gara-gara ini gitu. Oh makanya kenapa jadi penolakan yang sebenarnya kalau secara substansi undang-undang TNI baru tuh secara substansi kalau kata Prof. Jimli nggak akan mengembalikan lagi dui fungsi dan ketakutan-ketakutan trauma-trauma kita terhadap tentara yang masuk politik lagi gitu. Ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang kemudian akhirnya tumpahnya akhirnya ke situ gitu Prof. Ya itu. Sampai sekarang demonya masih berlangsung Prof. Iya karena eskalasinya belum ada ketakutan baru. Jadi harus dilihat beyond undang-undang, beyond kalimat. Apa ini yang ditakutkan? Nah misal, belum apa-apa udah ngomongin Capres 2029. Padahal kan baru berapa bulan, kecepatan. Ya pencapresan dini nih ya. Lah, iya. Ketakutan ini berarti hasil akumulasi pembicaraan dan kemudian oke, di luar soal teks kalimat gitu ya. Ini kan di mana-mana ini masuk ini mantan-mantan TNI di mana-mana gitu kan. Nah, jadi muncul istilah baru nih. Parcok dan Parjo. Parjo itu apa? Oh Partai Hijau. Partai Hijau. Lagi gue baru denger ini. Parcok ini yang polisi, Parjo ini yang TNI, bukan TNI formal tapi mantan-mantan. Jadi ini jadi pasukan. Lalu yang diomongin itu koalisi permanen 10 tahun dan yang diomongin itu pencapresan 2009. Ini sesuatu yang orang nah semua lalu dikaitkan dengan 2029. Prof, tapi bukannya wajar Prof, Pak Prabowo mengumumkan pencapresan dulu, terutama merespon putusan MK yang katanya presidensial threshold akan dikurangi lah kalau nggak mau dihapus. Bukan dikurangin, nol. Iya pokoknya nanti undang-undang politik yang baru ya kan Prof yang akan merumuskan kan. Apakah ini sebenarnya bentuk respon politik yang wajar Prof? Kecepatan. Untuk bisa mengikat ini jangan kemana-mana nih barang. Nanti ente udah manuver-manuver harus setia sama aneh gitu. Ya
Nggak akan. Kecepatan itu. Ya kan, karena partai itu nanti punya identitasnya masing-masing dan dia kan harus survive. Ya. Ya kan, dia harus punya tokoh. Apalagi thresholdnya sudah 0. Masa Golkar nggak punya calon? Padahal dia partai nomor 2. Kalau dia hanya mendukung apalagi cawapresnya terus, yang sekarang misalnya, berarti Golkar nggak punya calon dong. Maka besar kemungkinan Golkar itu nanti melorot. Terus Prof, apa daya tariknya Presiden Prabowo Prof? Sehingga harapannya dengan pencapresan sekarang itu membuat partai-partai udah solid koalisi permanen dari sekarang. Menurut Prof Jimli, apa daya tariknya kalau secara fakta dan secara hitung-hitungan politik tadi kata Prof Jimli, ya nggak mungkin lah Golkar orang udah 0% nggak punya calon. Ya makanya saya rasa, apa daya tariknya Prof? saya rasa itu kecepatan. Dan saya yakin ini inisiatifnya bukan dari Prabowo. Pasti bukan dari dia. Iya, kita Iya kan? tahu lah ya. Makanya kan dia tidak jawab yes or no kan. Nah, jadi tapi ya itulah iklim politik yang serba feodal membuat spoiling ideas itu keluar. Ya kan, ide-ide yang memanjakan atasan. Gitu. Iya. Ya kan? Nah, tapi Bikin sur ini bro. ya itu sudah terjadi. Yang penting sekarang menghadapi perkembangan keadaan ini kita harus siap memitigasi dengan kebijakan-kebijakan yang meredahkan ketegangan tadi. Psikologi ini kalau belajar dari Pak Habibie Prof. Itu ya, kira-kira. psikologinya ini harus diberesin nih barang nih. Prof, tapi ada yang Iya. bilang sebenarnya Pak Habibie lagi. Presiden Prabowo dengan Presiden Donald Trump itu sebenarnya tipe-tipenya agak sama tuh. Provokasi. Iya, kalau sana kan make America great again. Kan Pak Prabowo juga sering bikin kita bikin kembali make Indonesia great again gitu kan. Kalau kata Pak begitu. Prabowo gini, Indonesia adalah negara welfare state terbaik bos, Iya, terbesar. betul. Jadi kayaknya agak-agak modelnya kan heroik kan, nasionalisme dulu. Indonesia first. Pak Prabowo kurang lebih kan nada-nadanya kayak begitu tuh Bro. Kurang lebih. Iya gak sih? Iya. Prof Jimli merasa gak? Makanya saya sih percaya bahwa menuju pertengahan abad 21 kebetulan Indonesia 100 tahun 2045 akan terjadi ya saya namakan another big bang change in the world history. Jadi perubahan dahsyat baru ya menuju pertengahan abad ke-21 seperti kejadian di pertengahan abad ke-20. Dulu kan ada Perang Dunia Pertama, Great Depression tahun 30-an, tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Iya. Dan gara-gara 3 peristiwa ini, terutama Perang Dunia Kedua, itu tata ekonomi sosial politik dunia itu berubah. Yang tadinya Asia Afrika itu dijajah sampai Amerika Latin merdeka semua. Dan kita rame-rame bikin PBB. Ya kan? Nah, itu berubah dahsyat sekali. Dan sesudahnya muncul komunisme, muncul perang dingin, lalu sesudahnya Soviet runtuh. ya kan runtuh Soviet, lalu liberalisme merajalela, Demokrasi menang ya Prof. lalu era globalisasi gitu, globalisasi ekonomi, free trade dan sebagainya. Nah sekarang ini kebalik, yang namanya free trade itu sekarang terancam, nggak ada lagi sekarang. WTO ya saya kira bisa bubar itu. Iya. Iya kan? Apalagi Trump ini udah keluar dari Iya, gara-gara WHO, Donald. keluar dari climate change. Gara-gara Donald Trump ini, Iya, multilateralism jadi nggak relevan ya Prof. iya, jadi itu kita lihat gelombang deglobalisasi. Kalau dulu globalisasi ekonomi, sekarang deglobalisasi. Nah maka ini peluang untuk munculnya nasionalisme ekonomi. Nah berarti kita sebagai negara dengan kekuatan penduduk terbesar keempat dunia dan negeri muslim terbesar seluruh dunia, ya kan?
demokrasi kuantitatif terbesar ketiga dunia, walaupun kualitasnya 59. Kuantitatif ini masalah jumlah aja Prof. Ya. Kualitas urutan berapa Prof? Jauh ya? Agak banyak. Tahun ini 2 tahun lalu 2023 masih 54. Sekarang turun jadi 59. Makanya saya sebut kuantitatif. Demokrasi kuantitatif terbesar ketiga dunia. Ini harus mempersiapkan langkah-langkah yang tepat menuju pertengahan abad ke 21 itu. Yang kebetulan kita 100 tahun. Yang disebut Indonesia emas itu. Ya, dan supaya jangan jadi Indonesia cemas. Ya, dan pasti ada Big Bang change. Big Bang change itu akan terjadi dan itu sudah mulai sekarang. Ya. Kelihatan ya Prof. Kelihatan. Nah dengan Donald Trump ini kan begitu. Tapi Donald Trump kemarin juga ngomong mau maju periode ketiga tuh. Iya. Kenapa Prof di sana ketika Trump bicara mengenai periode ketiga itu jadi bahan perdebatan, jadi bahan dialektika. Cuma nggak ada marah-marah, maksudnya orang berdiskusi biasa aja, ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Tapi kenapa kalau ada ide itu di sini, itu kesannya, bukan kesannya, kita punya trauma-trauma muncul, ada lebih sensitif gitu. Dosanya kayak lebih dosa di sini kalau bicara soal 3 periode. Ini sama kayak waktu Pak Jokowi kan, ada isu 3 periode, itu Senayan udah penuh tuh. Iya Udah makanya. demo gitu kan. Di Amerika, Trump bicara, itu kan waktu Pak Jokowi dianggap, Pak Jokowi kan yang bicara Erlangga, yang bicara Bahlil, yang bicara Caimin kan Prof ya. Kalau mau nambah jabatan. Ini kan Presiden Trump sendiri, gue mau 3 periode. Tapi kalau lawan Obama oke juga nih. Gitu-gitu Prof. Jadi, nah apa yang bikin kesannya ini bukan hal yang dosa kalau bicara 3 periode di Amerika. Sementara di sini kok kayaknya sebuah dosa dan celah Aib banget. lancung yang tak terperikan gitu. Menurut Prof Jimli gimana? Apa yang beda? Kita nggak tahu aja kalau nggak dosa di Amerika sama dosanya ribut kan. Iya tapi Itu maksudku salah satu yang yang memicu demo juga selain soal tarif karena dianggap itu kan para pakar apalagi para ekonom kayaknya nggak ada tuh yang membela Donald Trump. Ngamuk semua dia anggap ini orang gila menghancurkan masa depan Amerika ya kan. Iya. Tapi kita harus lihat sisi plus minusnya sebagai negara yang terdampak gitu ya. Kita harus tahu juga kenapa dia berpikir begini. Kemuliaan apa yang dia mau capai. Jangan-jangan ada gunanya juga untuk kita. Maksudnya untuk kita tiru gitu loh. Waduh. Maksudnya semangat nasionalisme ekonomi Donald Trump itu, itu kan bagus untuk kita. Betul. Misal, problemnya ini kan bukan hanya dengan Indonesia dan Amerika kalau mau negosiasi itu. Yang harus kita lihat ini kan 140 negara terdampak semua. Nah, bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara yang lain? Kan bukan sama-sama menderita, tapi kita juga bisa terkena dampak negatif misalnya dari China. Karena ekspor kita ini nanti akan menurun menuju ke Amerika. Tapi akibatnya pasar-pasar dalam negeri ini kalau kita tidak kendalikan, tiba-tiba kebanjiran produk dari China dan Vietnam. Yang harganya murah. Jadi mereka nggak kirim ke Amerika, nah kirimnya ke Indonesia bagaimana? Oh iya. Makin rusak kita. Di sana ditarifin, di sini Di sini nggak ditarifin. Iya. Misalnya, maka kebijakan Donald Trump itu juga harus lihat, wah hati-hati karena hubungan dagang kita kan bukan hanya ke Amerika, juga ke Cina, ke negara-negara lain tetangga termasuk Vietnam. Jadi kalau menurut saya ini harus kalau nggak bisa kita stop itu yang namanya Sritek dan kawan-kawan itu ya kan sudah berapa itu yang bangkrut 60 perusahaan yang PHK itu kan gara-gara produk dari luar negeri. Salah satu terbesar dari China. Nah, jadi dengan gelombang tarif ini itu nanti dampaknya bisa kita kena getah. Oh, bisa kena barang dumping, bisa tumpah sini Maka semua ya, kita Prof? juga harus tiru. Pakai tarif juga kayak Donald Trump misalnya gitu. Iya. Tapi biarlah para ekonom yang merumuskan ini Prof. Iya nggak usah kita. Iya jangan kita, cuma aspirasinya kita juga jangan
Iya dong. Jangan terima-terima aja, kita harus bikin aksi. Maksudnya jangan hanya mikirin Amerika. Iya, iya. Bahkan kebijakan Donald Trump tuh mungkin perlu dicontek sedikit. Iya, iya, iya. Ya. Indonesia first ini Prof ya. Di Indonesia first karena kita udah kena dampak negatif dari globalisasi ekonomi ini sudah berapa dekade. Nah saatnya nasionalisme ekonomi, ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi yang belum pernah mendapat kesempatan untuk diwujudkan dalam praktek, ini kan kesempatan. Gitu kira-kira.